Bunga peoni dan Edelweiss. Daehyun hanya menuruti istri kecilnya saat tangannya terus ditarik. Sayang, kita mau kemana? Ujar Daehyun. Tentu saja pulang ke rumah nenek. Kau kenapa tadi membuatku malu? Suyin menghempaskan pergelangan tangan Daehyun dengan kuat. Bukankah kau tadi ingin aku mengakuimu sebagai istriku? Lalu kenapa kau justru menutupi mulutku? Ujar Daehyun. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh istri kecilnya. Memang, tapi tidak perlu juga untuk berbalik ke sana lagi, ujar Suyin sembari mengerucutkan bibirnya. Sudah, jangan marah seperti itu atau nanti malam kau tidak akan bisa tidur, goda Daehyun. Kau menyebalkan. Suyin memukul dada Daehyun dengan pelan sembari mengulum senyum. Ayo pulang karena sebentar lagi gelap, ajak Daehyun. Hai, anak muda, panggil seorang wanita tua yang berada di pinggir jalan. Ia tengah duduk sambil menengadahkan tangannya seperti orang meminta. Suara itu sontak membuat Suyin dan Daehyun menoleh. Daehyun segera mengeluarkan beberapa lembar uang untuk diberikan kepada wanita itu. Sebagai ucapan terima kasih bolehkah aku memeriksa tangan istrimu? Tanya sang nenek kepada Daehyun. Daehyun dan Suyin saling berpandangan. Ia merasa heran dengan wanita itu padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya namun kenapa wanita itu mengetahui jika mereka suami istri. Tidak usah bingung kenapa nenek mengetahui hubungan kalian yang disembunyikan dari banyak orang, ujar wanita tua itu sembari terkekeh. Sini gadis cantik biarkan nenek memeriksa nasibmu. Wanita tua itu meraih tangan Suyin. Suyin masih mengepalkan tangannya. Ia sedikit takut dengan wanita tua itu. Tidak usah takut, ujar wanita itu sembari membuka telapak tangannya. Daehyun menganggukkan kepalanya agar Suyin mau membuka telapak tangannya. Ia sangat yakin jika wanita tua itu tidak akan berbuat sesuatu yang macam-macam pada istri kecilnya. Wanita itu tampak fokus ketika mengamati garis telapak tangan Suyin. Ia berulang kali menautkan kedua alisnya. Cinta kalian sebenarnya seperti bunga peoni namun akan banyak duri yang akan menusuknya, ucap wanita tua itu. Apa maksud nenek? Tanya Suyin sembari menarik pergelangan tangannya. Namun hubungi kalian kelak akan menjadi bunga Edelweiss, sambung wanita tua itu tanpa menjawab pertanyaan Suyin. Maaf, Nek, kami harus segera pulang, ujar Daehyun. Ia sudah bisa menebak jika wanita tua itu mencoba meramal hubungan mereka. Jujur saja jika Daehyun tidak pernah percaya mengenai hal seperti itu. Kau harus bertahan agar hubungan kalian seperti bunga Edelweiss, ucap wanita itu sembari menatap mata Suyin. Suyin tidak mengerti sama sekali apa yang wanita tua katakan. Lagi pula apa hubungannya bunga peoni dan bunga Edelweiss di dalam kehidupannya. Sungguh tidak masuk akal. Suyin, ayo sebaiknya kita pulang saja, bisik Daehyun di telinga istrinya. Suyin menganggukkan kepalanya karena perutnya tiba-tiba terasa keroncongan. Beberapa hari ini nafsu makannya sangat meningkat pesat. Maaf, kami harus segera kembali, ujar Suyin pada wanita tua itu. Mereka membungkukkan tubuhnya sebelum akhirnya melangkahkan kakinya menjauh dari wanita itu. Suyin merasa penasaran sehingga ia berbalik ke belakang namun tidak disangka jika wanita tua itu sudah tidak ada di tempat tadi. Kemana wanita itu? Gumam Suyin sembari celingukan. Sudah tidak usah mencarinya dan jangan memikirkan apapun yang dikatakan wanita itu, ujar Daehyun sembari menggandeng pergelangan tangan Suyin. Cuci tangan dan tubuhmu sebelum menyentuhku. Aku tidak mau bersentuhan dengan bekas wanita yang tadi memelukmu, ucap Suyin menatap tajam Daehyun. Suyin segera melangkah terlebih dahulu agar cepat sampai di rumah Haesok. Daehyun hanya bisa mengamati Suyin sembari menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal. Ternyata sifat kekanakan Suyin belum bisa menghilang. Padahal tadi Suyin sudah memegang tangannya namun sekarang justru menyuruhnya mencucinya terlebih dahulu. Ternyata wanita itu memang agak aneh dan rumit. Mereka tiba di rumah Haesok sudah gelap karena mereka terlalu jauh melangkah. Daehyun dan Suyin membersihkan diri terlebih dahulu sebelum makan malam. Suyin merasa tidak enak sebenarnya karena sore tadi tidak membantu Haesok memasak. Ia merasa menjadi tamu yang tidak tahu diri. Perutnya bahkan tidak bisa diajak kompromi. Suyin terus saja makan dengan lahap. Berbeda dengan Daehyun yang hanya makan sedikit saja. Sebenarnya kalian dari mana kenapa sampai larut baru sampai di rumah? Tanya Haesok. Suyin tersesat, Nek, sahut Daehyun. Ya ampun, bagaimana bisa kau tersesat? Tanya Haesok. Apa lupa dengan arah jalan? Di desa ini rumahnya tampak sama, sahut Suyin sembari meringis. Begitu ya? Lain kali kau harus berhati-hati, saran Haesok. Suyin menganggukkan kepalanya. Mereka berbincang sebentar sebelum akhirnya Haesok menyuruh mereka istirahat karena sejak tiba mereka sama sekali belum istirahat. Daehyun dan Suyin masuk ke dalam kamar mereka yang bersebelahan. Sayang, apa yang kau lakukan? Tanya Daehyun yang tengah berbaring. Ia mengetuk pembatas di dinding yang terbuat dari hanji. Sahut Suyin dari sebelah. Apa kau sudah tidur? Ujar Daehyun sekali lagi. Ia benar-benar tidak bisa tidur karena ingin mengobrol dengan istri kecilnya. Sudah, jawab Suyin singkat. Ia merasa aneh dengan suaminya.
Sudah tahu jika belum tidur tapi masih saja menanyakannya. Jika kau tidur lalu kenapa kau menjawab pertanyaanku? Ujar Daehyun. Pertanyaanmu saja yang sangat aneh. Sudah tahu jika aku belum tidur kau masih saja menanyakannya, gerutu Suyin. Apa aku boleh tidur di kamarmu? Kemarilah, jika kau ingin hubungan kita ketahuan nenek, tantang Suyin dengan mengulum senyum. Ia yakin tidak mungkin Daehyun melakukan hal itu. Sudah mendapat persetujuan dari istri kecilnya Daehyun segera bangkit dari ranjang. Suyin menempelkan telinganya di dinding. Tidak ada suara yang terdengar. Sepertinya dia sudah tidur, batin-batin Suyin. Ia segera membenamkan kepalanya di bawah selimut. Matanya juga terasa lengket karena seharian kurang tidur. Baru saja hendak terpejam tiba-tiba saja ada suara pintu terbuka. Pintu itu memang tidak dikunci sehingga orang bisa masuk tanpa kesulitan. Su terlonjak kaget siapa yang tiba-tiba masuk. Daehyun masuk dengan tersenyum lebar karena merasa sangat tepat memilih kamar yang bersebelahan dengan istri kecilnya. Apa yang kau lakukan? Bisik Suyin dengan melotot. Ia takut tiba-tiba Hae Sok mendengar mereka. Tentu saja tidur denganmu, sahut Dae dengan santai dan wajah yang tampak tenang. Ia naik kemudian ikut mengubur tubuhnya dengan selimut yang sama bersama Suyin. Apa kau ingin nenek mengetahui hubungan kita? Bisik Suyin dengan penuh penekanan. Sebentar saja, nanti aku akan kembali ke kamarku. Sekarang tidurlah, ujar Daehyun sembarang melingkarkan tangannya di perut Suyeon. Pergilah. Nanti ketahuan nenek, ujar Suyin sambil mendorong tubuh Daehyun dari ranjang. Aku hanya sebentar saja. Daehyun memejamkan mataku sambil memeluk Suyin dengan lebih erat. Suyin yang memang sudah sangat ngantuk akhirnya menyerah dan turut memejamkan matanya juga. Bab 127 Istri Kedua. Bunyi siulan burung menemani suasana di pagi hari sangat khas di pedesaan. Seberkas cahaya mentari pagi sudah mulai berpacu dengan waktu. Perlahan sinarnya sudah masuk melalui celah jendela. Hae Sok sudah bangun sejak pagi-pagi buta. Saat ia akan pergi ke dapur untuk melihat pelayan menyiapkan sarapan Hae Sok teringat jika Suyin ingin belajar masak lebih banyak lagi. Ia segera bergegas menuju kamar yang ditempati Suyin. Hae Sok menuju kamar Suyin sembari membawa sapu di tangannya. Pintu kamar memang tidak memiliki kunci sehingga siapa saja dapat masuk secara bebas. Pelan-pelan Hae Sok menggeser pintu agar terbuka. Dia sangat terkejut hingga jantungnya hampir copot saat melihat cucunya memeluk tubuh kecil Suyin. Ia syok melihat dua orang yang bukan suami istri justru tidur satu ranjang. Dasar cucu kurang ajar, teriak Hae Sok sembari memukul tubuh Daehyun dengan menggunakan sapu. Suyin dan Daehyun sontak sangat terkejut dengan adanya Hae Sok di kamar mereka. Aduh, Nek, pekik Daehyun yang tubuhnya terasa sakit karena Hae Sok memukul punggungnya cukup kuat. Dasar kurang ajar, bisa-bisanya kau tidur di kamar seorang gadis, umpat Hae Sok tanpa menghentikan sapunya memukuli Daehyun. Suyin kini sudah terduduk memberi jarak antara dirinya dengan Daehyun. Ia hanya menggaruk kepalanya melihat Hae Sok yang tampak sangat marah. Untung Suyin berada di tengah bukan di bagian pinggir. Sehingga ia tidak ikut serta menjadi amukan sang nenek. Namun Suyin juga merasa takut jika wanita tua itu sampai membencinya seperti sikap ayah mertuanya padanya. Sudah terlalu banyak orang yang membencinya dalam masa hidupnya. Nek, cukup, tolong hentikan. Pinta Daehyun yang sudah jatuh ke lantai sembari menutupi kepalanya karena neneknya benar-benar marah saat ini. Hae Sok perlahan menghentikan aksinya dengan napas yang terengah-engah. Ia memegang dadanya untuk berusaha meredam emosi. Kalian berdua tamui nenek di luar, ujar Hae Sok dengan nada dingin. Ia segera meninggalkan dua orang yang membuat darahnya kembali naik. Suyin merasa merinding ketika mendengarnya. Tubuhnya terasa lemas kali ini hingga tanpa sadar ada air yang mengalir dari sudut mata indahnya. Sayang, kau kenapa? Ujar Daehyun ketika melihat istri kecilnya hendak menangis. Apakah nenek akan membenciku juga? Suyin menatap Daehyun dengan pilu. Baru pertama kali ia merasa dikasihi oleh seorang nenek karena neneknya sangat membencinya. Ia selalu dianggap sampah oleh keluarga besarnya. Suyin menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tak banyak yang diinginkan dalam hidupnya, ia hanya tidak ingin orang dikenalnya membencinya. Daehyun yang bangkit dari lantai kemudian duduk di ranjang. Ia mendekap tubuh Suyin ke dalam pelukannya. Tenanglah, aku yakin jika nenek tidak akan membencimu. Ada rasa bersalah di hati Daehyun. Jika saja semalam dia tidak memaksa untuk tidur di kamar istrinya pastilah sekarang nenek belum mengetahui hubungan mereka. Nenek pasti akan membenciku sama seperti ayahmu, ujar Suyin di sela isakannya. Isakannya kini benar-benar pecah karena takut. Maafkan aku, sayang, hanya itu yang dapat Daehyun katakan saat ini. Ini semua salahmu, seandainya kau tidak kemari pasti hal ini tidak akan terjadi, ujar Suyin seraya memukul dada Daehyun. Aku sungguh minta maaf, ucap Daehyun penuh rasa sesal. Semalam ia ketiduran sehingga tidak ingat untuk kembali ke kamarnya. Daehyun diam saja ketika Suyin terus meninjunya. Ia membiarkan Suyin meluapkan amarahnya hingga perlahan sedikit agak tenang. Daehyun mengajak istrinya itu menemui neneknya yang tengah duduk di ruang keluarga.
Wanita tua itu memalingkan wajahnya ketika Daehyun dan Su Yin datang. Ia sangat marah karena dua orang itu membohonginya. Jantungnya terasa nyeri melihat cucu kesayangannya tidur dengan seorang gadis yang bukan istrinya. Haesok ingin sekali menghubungi Park Ji-hoon dan istrinya sekarang juga, namun ia mengurungkan niatnya karena ia masih butuh penjelasan dari Daehyun. Nenek, ujar Su Yin sembari mendekati Haesok dengan mata yang berkaca-kaca. Haesok tetap dalam posisi yang sama. Sorot matanya yang tajam menyiratkan jika dirinya sedang kesal menahan emosi yang sudah memuncak. Nenek, maafkan aku, ucap Daehyun sembari duduk di hadapan neneknya. Ada hubungan apa di antara kalian? Tanya Haesok dengan nada dingin. Nenek, sebenarnya aku sudah menikahi Su Yin beberapa bulan yang lalu, sahut Daehyun dengan tenang dan memberanikan diri memandang neneknya. Apa kau bilang? Jadi kalian berselingkuh sudah lama, ucap Haesok dengan sarkas. Kami tidak selingkuh, Nek, sanggah Daehyun untuk membela diri. Kalau tidak berselingkuh jadi apa namanya? Ucap Haesok sembari menatap tajam Daehyun dan Su Yin secara bergantian. Dia istri kedua bagiku, Nek, ucap Daehyun dengan berani membalas tatapan Haesok. Su Yin, kenapa kau mau menjadi istrinya? Tanya Haesok dengan penuh intimidasi. Aku, lidah Su Yin terasa berat. Ia juga pada awalnya tidak mau menjadi istrinya, namun seiring waktu yang terus berjalan kini perasaannya pada Daehyun malah tidak ingin dipisahkan. Aku yang memaksanya menikah denganku, Nek, timpal Daehyun. Ia memandang istrinya yang tengah menunduk. Aku tidak bertanya kepadamu, ucap Haesok. Ini benar-benar aku yang memaksanya, Nek, ujar Daehyun. Dia tidak ingin jika istrinya disalahkan karena semua ini adalah kesalahannya. Apa maksudmu? Tanya Haesok dengan nada yang lebih tinggi. Aku bersedia menolong keluarganya dengan syarat dia harus menikah denganku, sahut Daehyun dengan jujur meski tidak sepenuhnya kesalahannya, namun dia tidak ingin menyakiti perasaan istrinya. Apa ayahmu mengajarkan harus meminta imbalan jika menolong seseorang? Teriak Haesok dengan tubuhnya sedikit gemetar. Sejak kecil ia mengajarkan anak-anaknya untuk menolong seseorang dengan ikhlas tanpa perlu meminta imbalan apapun sehingga hatinya teriris ketika Daehyun berkata jujur seperti itu. Itu karena aku mencintainya, Nek, sahut Daehyun dengan tenang. Lalu bagaimana dengan model itu? Nenek juga pasti sudah tahu jika aku menikah dengannya hanyalah sebuah kesalahan yang aku bahkan ragu jika aku melakukannya. Daehyun menghela napas panjang. Su Yin menitikkan air mata dari pelupuk matanya. Trauma masa kecilnya membuatnya takut akan kehilangan orang-orang yang disayanginya. Dalam hidupnya ia hanya memiliki ayahnya, Jaehwa dan Jin saja sebelum bertemu dengan Daehyun. Selama ini orang selalu mengabaikan dan merendahkannya hanya karena dirinya anak seorang wanita simpanan. Nenek, aku mohon jangan membenci Su Yin karena ini sama sekali bukan kesalahannya, ujar Daehyun yang tidak tega melihat istri kecilnya menangis. Andaikan waktu bisa terulang mungkin ia akan memikirkan 1000 kali lagi untuk menikahi Su Yin. Semuanya sudah terlambat karena saat ini dia tidak dapat melepaskan Su Yin. Ia tidak mampu jika harus berpisah dengan istri kecilnya. Ia rela melepaskan semua yang dimilikinya saat ini demi hidup bersama Su Yin. Haesok kembali melihat Su Yin yang tengah terisak. Ada rasa yang berkecamuk di dalam hatinya. Nenek, aku mohon jangan membenciku, ujar Su Yin dengan air mata yang deras mengalir di pipinya. Ia mencoba meraih tangan yang sudah keriput dimakan usia kemudian menggenggamnya dengan erat. Di mana orang tuamu? Tanya Nenek Hyun Bin sembari memijat pelipisnya. Ada rasa iba melihat Su Yin benar-benar menangis seperti itu. Meski kecewa namun dirinya juga kasihan pada Su Yin. Ibuku sudah tiada. Aku sejak kecil tinggal bersama dengan ayahku namun saat ini ayahku sudah ke Pulau Jeju, sahut Su Yin. Jika Daehyun pergi meninggalkanmu apa yang akan kau lakukan? Su Yin memberanikan diri mendongakkan kepalanya. Ia mulai mengusap air mata yang masih menggenang di pelupuk matanya. Nenek, aku tidak akan meninggalkannya, sahut Daehyun dengan nada penuh penekanan. Ia tidak suka neneknya mengatakan hal seperti itu tentangnya. Karena sampai kapanpun dia tidak akan pernah meninggalkan istri kecilnya. Nenek Hyun Bin tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang mereka. Pagi ini hatinya benar-benar dibuat syok oleh mereka berdua. Ia memejamkan matanya sejenak untuk menerima semua kenyataan yang mengejutkan. Tiba-tiba saja ada seorang pelayan yang masuk ke dalam ruang keluarga. Nyonya, di luar ada tamu, ujar salah satu pelayan di rumah itu. Siapa? Tanya Haesok. Saya tidak tahu, Nyonya. Hanya seorang wanita muda bersama dengan putranya, sahut pelayan. Su Yin dan Daehyun saling berpandangan. Yang ada di pikiran mereka saat ini adalah Yeonwoo bersama putranya yang berkunjung. Baiklah, sebentar lagi kami akan keluar, ujar Haesok pada pelayan. Pelayan itu menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya pergi ke dapur membuatkan minuman untuk tamu. Jika kau benar mencintainya seharusnya kau bercerai terlebih dahulu dengan Aeri. Jika sudah seperti ini bagaimana jika keluarga besar kita sampai tahu kau memiliki 2 istri? Mereka pasti akan menurunkanmu dari jabatan direktur, ujar Haesok. Iya, aku mengerti, Nek, ucap Daehyun sembari menghela napas panjang.
Bab 128 Kedatangan Airi dan Jo Yeon-ho. Airi menggandeng tangan Jo Yeon-ho sambil mengamati rumah yang masih sangat tradisional. Ia heran kenapa wanita tua itu mau tinggal di rumah seperti ini. Meski rumahnya cukup luas namun tetap saja tidak lebih menarik rumah modern. Begitu pelayan mempersilahkan masuk di ruang tamu juga tidak ada sofa. Yang ada hanya sebuah meja dengan bantal sebagai tempat duduk. Mereka masih berdiri meski pelayan sudah mempersilahkan untuk duduk. Ibu, di mana ayah? Tanya Jo Yeon-ho yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan ayahnya. Bersabarlah sedikit, nenek dan ayah sebentar lagi pasti keluar, ujar Airi yang berdiri sambil melihat ornamen sekeliling ruang tamu. Jo Yeon-ho akhirnya duduk kemudian menyandarkan kepalanya di meja. Setelah perjalanan yang cukup lama membuat tubuh Jo Yeon-ho merasa pegal-pegal. Haesok akhirnya keluar. Ia menautkan kedua alisnya ketika melihat kedua orang yang berada di ruang tamu. Ia sepertinya tidak mengenal wajah mereka. Ada yang bisa nenek bantu? Ujar Haesok yang langsung membuat Airi terlonjak kaget. Nenek, Airi langsung membungkukkan tubuhnya untuk memberikan salam hormat. Yeon-ho, cepat bangun, beri hormat pada nenek, ujar Airi. Halo, Nek, sapa Jo Yeon-ho dengan suara khas anak-anak. Siapa kalian? Tanya Haesok. Nenek, aku istri Dae-hyun. Apa nenek tidak mengingatku? Ujar Airi. Haesok mengamati tubuh Airi dari atas hingga bawah. Ia bahkan memakai gaun pendek dan sedikit ketat masuk wilayah pedesaan. Orang di desa ini pasti akan membicarakannya. Mereka tidak suka jika ada yang masuk desa memakai pakaian yang tidak sopan. Tolong ganti pakaianmu sekarang juga. Aku tidak menerima tamu yang tidak memiliki kesopanan, ucap Haesok dengan nada datar. Apa maksud nenek? Airi mengamati pakaiannya sendiri yang memang sedikit tidak sopan. Maaf, aku akan mengganti pakaianku. Airi sebenarnya merasa sangat kesal namun tujuannya ke sana adalah untuk merebut hati nenek Dae-hyun sehingga ia harus lebih bersabar lagi. Airi bahkan sangat tidak suka jika ada seseorang yang mengkritik apapun yang dikenakannya tapi demi mengamankan posisinya ia harus bersikap baik. Ada apa ini? Ujar Dae-hyun baru saja menyusul ke ruang tamu. Ia merasa penasaran siapa tamu yang tiba-tiba datang sepagi itu. Suyin berjalan di belakang mengikuti Dae-hyun. Ayah, ujar Jo Yeon-ho terperangah karena melihat sosok yang dirindukannya padahal baru sehari mereka tidak beradu. Ia berdiri kemudian menghampiri Dae-hyun. Yeon-ho, ujar Dae-hyun dengan terkejut. Ia sama sekali tidak menduga jika Airi bersama Jo Yeon-ho menyusulnya. Suyin tak kalah terkejutnya dengan Dae-hyun. Tiba-tiba saja tubuhnya gemetaran. Ia sangat takut jika Haesok akan mengatakan semuanya pada Airi. Kenapa kalian tidak mengabari jika menyusul kemari? Dae-hyun mengerutkan keningnya. Maaf, kami hanya ingin memberi kejutan pada kalian, sahut Airi seraya tersenyum. Dae-hyun hanya memijat pelipisnya. Sayang, kenapa kau mengajak wanita itu kemari? Airi memandang tidak suka ke arah Su-hyun. Darahnya terasa mendidih ketika Dae-hyun mengajak sekretarisnya. Pria itu bahkan tidak ada niat mengajaknya sama sekali. Aku mengajaknya karena Suyin ingin belajar memasak pada nenek, sahut Dae-hyun dengan santai. Dia sama sekali tidak peduli jika Airi mencurigainya. Airi, bukankah sudah aku katakan jika kau harus mengganti pakaianmu terlebih dahulu? Ujar Haesok untuk mengingatkannya kembali. Baiklah, di mana kamarnya biar aku mengganti pakaianku. Kini Airi kembali melembutkan nada suaranya. Tujuannya ke sana adalah untuk membuat Haesok menyukainya dengan begitu Dae-hyun tidak akan bisa menceraikannya. Suyin, antar model ini ke kamar Dae-hyun, perintah Haesok. Nenek, tidak usah memanggilku dengan sebutan seperti itu. Aku merasa malu, ujar Airi terkekeh kemudian menutupi mulutnya dengan jari. Bukankah kau memang seorang model? Haesok menautkan kedua alisnya. Memang benar, tapi itu dulu. Sekarang aku sudah berhenti karena aku ingin fokus mengurus keluarga kecil kami, ujar Airi seraya memandang Dae-hyun namun Dae-hyun justru membuang muka. Pria itu sama sekali tidak tertarik dengan akting Airi. Bagus kalau begitu. Suyin, cepat antarkan Airi, ujar Haesok sembari memandang Suyin dengan ekspresi yang sulit diartikan. Baik, Nek, ucap Suyin sembari menundukkan kepalanya. Ia hanya bisa berharap jika Haesok tidak akan marah kepadanya. Airi mengikuti langkah Suyin untuk masuk ke dalam sebuah kamar tamu sembari menyeret kopernya. Ia tampak tidak suka melihat kamar itu yang jauh dari kesan mewah. Jika saja posisinya tidak darurat ia tidak akan mau pergi ke desa yang jauh dari fasilitas kota. Beruntung mereka menginap di sini hanya sebentar. Suyin, tolong siapkan air hangat karena aku ingin sekalian mandi, ujar Airi memandang Suyin sembari menaikkan sebelah bibirnya. Apa kau tidak bisa menyiapkannya sendiri? Ujar Suyin. Ia tidak suka jika Airi menyuruhnya karena dirinya bukanlah pelayan. Aku lelah bukankah kau di sini datang karena bekerja dengan suamiku sudah sepantasnya kau juga melayaniku, ucap Airi dengan nada ketus. Ada apa ini? Dae-hyun masuk ke dalam kamar menyusul dua istrinya karena Suyin tak kunjung keluar. Ia takut Airi melakukan sesuatu padanya. Sayang,
Tidak apa-apa, aku hanya menyuruhnya keluar namun dia justru masih berdiri di situ. Su Yin bahkan menawarkan ingin menyiapkan air hangat untukku, ujar Airi dengan lembut. Ia menghampiri Daehyun kemudian memeluk lengannya dengan erat. Lepaskan tanganku. Daehyun berusaha melepaskan pergelangan tangannya dan sedikit menjauhi Airi. Su Yin, ayo kita keluar. Tidak perlu menyiapkan apapun untuknya, ajak Daehyun. Su Yin mengikuti langkah Daehyun untuk keluar dari kamar. Setelah mereka berdua keluar, Airi menghentakkan kakinya ke lantai. Ia rasanya ingin membanting koper yang ada di tangannya. Sama dengan 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 sama dengan. Di ruang tamu Jo Yeon Ho tengah berbincang dengan Hae Sok. Mereka tampak akrab meski baru pertama kali bertemu. Hae Sok melihat Jo Yeon Ho hanya saat ketika baru lahir saja. Hae Sok juga sangat menyukai anak itu. Meskipun dirinya tidak menyukai Airi namun tidak alasan untuk tidak menyukai putranya karena Jo Yeon Ho hanya seorang anak-anak yang tidak berdosa. Daehyun dan Su Yin kembali ke ruang tamu. Su Yin menggigit bibir bawahnya karena Hae Sok kini tampak acuh kepadanya. Su Yin sudah dapat menduga jika hal ini cepat atau lambat pasti akan terjadi juga. Su Yin kini seperti menjadi wanita asing di rumah itu. Meski Hae Sok juga acuh kepada Airi tapi setidaknya masih ada sepatah dua patah kata yang ia katakan. Su Yin duduk berjauhan dengan Daehyun karena ada Jo Yeon Ho dan juga Airi. Mereka mengobrol begitu hangat seperti keluarga yang harmonis. Barulah saat hendak makan siang Hae Sok mengajak Su Yin untuk membantunya memasak di dapur. Saat sarapan pelayan yang menyiapkan semua makanannya. Su Yin, bukankah kau kemari ingin belajar memasak? Jika iya sebaiknya kau membantu pelayan memasak, ujar Hae Sok. Baik, Nek, sahut Su Yin singkat. Nenek, biarkan aku membantu, ujar Airi. Sepertinya ini adalah kesempatan untuk mengambil hati Hae Sok. Memangnya kau bisa memasak, ujar Hae Sok yang tidak yakin dengan Airi. Tentu saja bisa, ujar Airi sembari terkekeh. Ia harus bisa mengambil hati Hae Sok jika posisinya lebih aman. Iya, sudah kalian berdua silahkan memasak untuk menyiapkan makan siang. Aku ingin tahu mana yang lebih enak, ucap Hae Sok. Dia ingin tahu apakah benar perkataan model itu. Su Yin terperangah. Ia bahkan sama sekali tidak pandai dalam memasak. Sepertinya Hae Sok memang tengah menguji mereka sehingga Su Yin akan berusaha yang terbaik. Baik, Nek, ucap Airi dengan antusias. Sepertinya usahanya untuk meluluhkan hati Hae Sok akan berhasil. Ia tidak akan membuang kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak orang lagi yang mendukungnya. Bab 129 Kompetisi Memasak. Su Yin segera pergi ke dapur bersama dengan Airi dan mempersiapkan beberapa bahan makanan. Su Yin tidak mengetahui beberapa bahan yang tampak asing. Kenapa kau selalu saja membuntuti suamiku? Apa kau berniat merayunya? Sindir Airi di sela aktivitasnya tengah membersihkan bahan-bahan. Dek, tiba-tiba hati Su Yin terasa berdenyut mendengar pernyataan Airi yang sangat tepat sasaran. Jangan berani-berani kau merayunya. Jika kau masih ingin hidup dengan damai, ancam Airi sembari menatap Su Yin. Tentu saja itu tidak mungkin, sahut Su Yin tergagap. Tubuhnya saat ini terasa panas dingin. Tentu saja itu tidak mungkin. Mana mungkin suamiku memiliki selera yang begitu rendah, cibir Airi dengan menaikkan sebelah bibirnya. Tawa yang begitu renyah membuat Su Yin merinding mendengarnya. Wanita ini terlalu percaya diri, gerutu Su Yin dalam hati. Ingin rasanya ia mengatakan fakta yang sebenarnya namun dia tidak ingin mendapatkan masalah karena Daehyun mengatakan jika Airi adalah wanita yang licik. Suamiku juga tidak mau dengan bekas sampah pria lain, ujar Airi sembari terkekeh. Su Yin menautkan kedua alisnya. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Airi. Bukankah kau pernah tidur bersama dengan Tuan Li yang Join? Tidak usah heran jika aku bisa mengetahui hal ini, ucap Airi seraya mendengus. Ia tetap sibuk dengan pisaunya yang mulai mengiris beberapa bahan. Aku tidak pernah tidur dengannya, sanggah Su Yin. Ia teringat kembali malam di mana ia hampir saja dinodai oleh pria brengsek itu. Tidak usah pura-pura karena aku melihat ketika dia membawamu ke apartemennya. Benar kata Lisa, mungkin kau seperti ibumu yang suka merayu pria kaya. Airi memandang jijik ke arah Su Yin. Su Yin mengepalkan tinjunya. Kesabarannya kini benar-benar hampir habis oleh perkataan Airi yang membuat nyeri ulu hatinya. Untuk melampiaskan semuanya Su Yin memotong sayuran secara sembarangan. Pikirannya benar-benar panas oleh pernyataan pedas yang dilontarkan mulut Airi. Bagaimana? Apa kalian bisa memasak? Tanya Hae Sok yang membuat Su Yin terlonjak kaget. Hampir saja jarinya teriris. Tentu saja, Nek. Aku berniat memasak tangsuyuk dan kimbap untuk nenek dan Daehyun, sahut Airi sembari melirik Su Yin yang belum memasak apapun. Lalu bagaimana denganmu? Tanik Hae Sok sembari memandang Su Yin. Aku. Su Yin bahkan belum terpikirkan apa yang akan dia masak. Tidak usah terlalu banyak berharap padanya, Nek.
Sepertinya ia kesusahan untuk memasak, cibir Airi. Ya sudah, lanjutkan, ujar Hae Sok tidak menanggapi pernyataan Airi. Ia bergerak kembali ke ruang tamu untuk menemui Jo Yeon Ho kembali. Suara dapur terdengar sangat bergemuruh dengan suara peralatan dapur yang saling bersenggolan. Sangat nampak jika Airi dan Su Yin jarang memegang peralatan memasak. Pelayan sampai kewalahan membersihkan peralatan dapur yang berserakan. Dapur itu juga terlihat sangat berantakan. 1 jam kemudian Airi mulai menata masakannya di meja makan. Mereka berdua saat ini benar-benar seperti tengah berkompetisi memasak. Ada juga pelayan yang sudah menyiapkan masakan mereka karena Hae Sok takut jika makanan menantunya tidak enak. Makanan yang dibuat oleh Airi tampak begitu sempurna dan sangat menggiurkan. Berbeda dengan Su Yin yang hanya memasak sundubu jigai namun sangat tampak tidak menarik dan tidak menyelerakan untuk disantap. Dae Hyun, Jo Yeon Ho dan Hae Sok kini telah duduk melingkar mengitari meja makan. Mana masakan ibu? Aku ingin sekali mencicipinya, ujar Jo Yeon Ho dengan wajah yang berseri-seri. Kau harus memakan yang ini. Airi mulai menaruh menu yang dibuatnya ke dalam piring Jo Yeon Ho. Lalu, mana buatan kakak? Anak itu tampak bersemangat. Sudah pasti itu tidak enak. Kau bisa sakit perut jika memakannya. Lihatlah, makanan itu bahkan tidak menarik sama sekali, cibir Airi. Ia sama sekali tidak peduli jika Su Yin akan tersinggung oleh ucapannya. Sudah, ayo kita makan, ujar Hae Sok. Ia mulai mencicipi makanan Airi sedikit. Bagaimana, Nek? Airi sangat bersemangat ingin mendapatkan pujian dari Hae Sok. Tidak buruk, sahut Hae Sok dengan ekspresi datar dan sulit terbaca. Kemudian ia mencicipi makanan yang dibuat oleh Su Yin. Su Yin menggigit bibir bawahnya melihat ekspresi wajah Hae Sok. Benar saja perkiraan Su Yin jika masakannya tidak enak karena Hae Sok tidak menelannya padahal hanya mencicipinya sedikit. Aku bilang juga apa jika masakannya sudah pasti tidak enak, ujar Airi yang merasa puas. Su Yin, karena kau yang telah membuatnya. Kau juga harus menghabiskan semuanya, ujar Airi sembari meletakkan mangkuk yang berisi masakan Su Yin ke depannya. Tanpa sepengetahuan Su Yin tadi Airi sudah memasukkan bubuk cabai dan merica yang sangat banyak. Su Yin meneguk salivanya. Ia bisa-bisa muntah jika memakan sebanyak itu. Sayang, kau makan punyaku saja, ujar Airi sembari mengambilkan makanan ke dalam piring suaminya. Dae Hyun tidak menanggapi Airi sama sekali, ia justru menggeser makanan Su Yin ke depannya. Seenak apapun makanan Airi ia sama sekali tidak berniat untuk mencicipinya. Dae Hyun mulai menyendokkan makanan ke dalam mulutnya sedikit. Memang rasanya sedikit aneh dan agak terlalu pedas. Dae Hyun hanya berharap jika tidak akan terjadi sesuatu pada pencernaannya. Airi membelalakan matanya ketika melihat Dae Hyun yang justru memilih memakan menu Su Yin daripada buatannya. Dae Hyun, jangan dimakan, ujar Airi. Ia tidak ingin terjadi sesuatu pada suaminya karena niatnya hanya untuk membuat Su Yin sakit perut. Airi berusaha merebut mangkuk dari tangan Dae Hyun namun Dae Hyun sama sekali tidak melepaskannya. Lepaskan, ujar Dae Hyun agar Airi menyingkirkan tangannya. Dae Hyun memandang istri kecilnya beberapa saat, sebelum akhirnya menyuapkan makanan kembali ke dalam mulutnya. Baru 2 sendok saja mulutnya sudah terasa seperti terbakar. Bahkan keringat dingin mulai mengucur dari dahinya. Tuan, jangan, ucap Su Yin sembari berkaca-kaca. Ia rasanya ingin menangis melihat suaminya memakan masakannya yang pasti terasa aneh. Su Yin segera merebut mangkuk itu dari Dae Hyun namun pria itu tidak memperbolehkannya. Su Yin menarik mangkuk itu dengan kuat hingga isinya tumpah. Lebih baik ia dimarahi oleh Hae Sok daripada harus melihat suaminya menghabiskan masakannya yang ia sendiri bahkan enggan untuk memakannya. Su Yin, kenapa kau menumpahkannya? Ujar Dae Hyun sambil merasakan perutnya yang mulai bergejolak. Keringat dingin sudah bercucuran dari dahinya. Makanan itu tidak layak untuk dimakan, ujar Su Yin dengan cepat. Dae Hyun memegangi perutnya yang terasa sakit dan dadanya juga terasa sesak. Dae Hyun, kau kenapa? Ujar Hae Sok yang mulai panik melihat cucunya yang tampak menahan rasa nyeri. Nenek, sebaiknya kita membawanya ke rumah sakit, ujar Airi. Ia langsung bergegas keluar untuk memanggil sopir agar membantu memapah Dae Hyun. Bab 130 tidak selema itu. Seoho Hospital. Kini Dae Hyun tengah dalam perawatan dokter di unit gawat darurat. Semua orang menunggu di depan pintu. Tubuh Su Yin benar-benar lemas kali ini. Air mata tidak kuasa ia bendung lagi. Su Yin, jika terjadi sesuatu pada suamiku maka kau orang pertama yang harus bertanggung jawab, ujar Airi sembari memandang tajam ke arah Su Yin yang terduduk lemas di lantai. Sudah, jangan berdebat. Sebaiknya kalian berdoa saja jika tidak akan terjadi apapun pada Dae Hyun, ucap Hae Sok berusaha untuk tenang meski ada saat ini ia khawatir. Ibu, ayah kenapa? Ujar Jo Yeon Ho. Ia takut terjadi sesuatu pada ayahnya. Yeon Ho, ayahmu baik-baik saja. Tidak usah khawatir, ucap Hae Sok untuk menenangkan cucunya. Pertama kali keluarga mengetahui jika Dae Hyun menderita alergi capsaicin ketika Dae Hyun berusia remaja. Saat itu hampir saja merenggut nyawanya karena Dae Hyun mengalami sesak napas.
Setelah itu tidak ada kejadian seperti ini lagi karena mereka selalu melarang jika Daehyun makan cabai dalam bentuk apapun. Kejadian hari ini sungguh di luar dugaan. Hae Sok tidak menyangka jika demi Su Yin ia rela makan menu yang akan membahayakan nyawanya. Su Yin terus saja terisak meski tidak bersuara. Ia berusaha menahan suaranya karena Airi terus menyalahkannya. Hae Sok yang melihat Su Yin menangis sejak tadi tidak tega melihatnya. Ia berjalan menghampiri Su Yin yang masih bersimpuh di lantai. Su Yin, bangunlah, ujar Hae Sok seraya membungkukkan tubuhnya untuk menarik tangan Su Yin agar berdiri. Nenek, Su Yin mendongakkan wajahnya dengan derayan air mata di pipinya. Bangunlah, jangan seperti ini, ujar Hae Sok. Meski awalnya ia syok mengetahui jika gadis itu adalah istri kedua Daehyun namun karena kejadian tadi sepertinya Daehyun benar-benar mencintainya. Nenek, ini semua karena kesalahanku, ujar Su Yin yang memeluk Hae Sok sambil terisak-isak. Sudah, ini hanya sebuah kecelakaan. Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Duduklah di kursi, tidak enak dilihat orang, ujar Hae Sok sembari melepaskan pelukannya. Setelah beberapa saat dirayu akhirnya Su Yin duduk di bangku bersama dengan Jo Yeon Ho. Kini ia sudah bisa menenangkan dirinya. Kakak, kasihan sekali ayahku, ucap Jo Yeon Ho dengan raut wajah sedih. Ayo kita berdoa agar ayahmu baik-baik saja, ujar Su Yin. Jo Yeon Ho menganggukkan kepalanya. Ia segera mengikuti apa yang dilakukan oleh Su Yin dengan memejamkan matanya dengan kedua tangannya yang ditautkan kemudian meletakkannya di bibir. Ketika Su Yin membuka matanya Jo Yeon Ho masih terpejam. Ia tampak masih khusyuk mendoakan ayahnya. Setelah beberapa saat akhirnya dokter keluar juga. Hae Sok yang duduk di dekat pintu langsung berdiri ingin mengetahui kondisi cucunya. Begitu juga dengan Su Yin ia refleks langsung berdiri kemudian segera menghampiri dokter sembari menggandeng Jo Yeon Ho. Dok, bagaimana keadaan cucuku? Tanya Hae Sok kepada dokter yang baru saja keluar. Kondisinya sudah jauh lebih baik namun disarankan agar pasien tidak memakan cabai dalam bentuk apapun, saran dokter wanita yang masih muda. Bolehkah kami melihatnya? Tanya Hae Sok. Silahkan, Nek, ujar dokter itu sebelum akhirnya ia meninggalkan UGD. Hae Sok sudah masuk duluan bersama Jo Yeon Ho. Su Yin, kau tidak usah masuk. Karena suamiku tidak membutuhkanmu, ucap Airi yang baru saja muncul entah dari mana. Ia melirik Su Yin sekilas sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk melihat keadaan Daehyun. Dengan sedih dan kecewa Su Yin hanya bisa melihat dari kaca kecil yang terletak di pintu. Ia bersyukur karena keadaan Daehyun sudah baik-baik saja. Su Yin merasa sangat bersalah karena semenjak bersama dengannya Daehyun selalu saja hampir celaka. Su Yin hanya meraba kaca kecil yang terletak di pintu dengan perlahan sembari tersenyum. Ia memutuskan untuk keluar dari rumah sakit kemudian duduk di sebuah bangku panjang yang terletak di bawah pohon. Percuma saja memohon karena Airi tidak akan membiarkannya masuk. Daehyun mencoba untuk duduk. Ia sangat tidak suka dengan bau rumah sakit. Lebih baik kau berbaring saja, ujar Hae Sok. Aku tidak selemah itu, Nek. Di mana Su Yin? Kenapa tidak ada di sini? Daehyun melihat ke sekeliling ruangan namun tidak menemukan istri kecilnya. Sayang, tidak perlu mencarinya karena kau pasti tidak membutuhkannya. Ini juga kesalahannya sehingga kau seperti ini, ujar Airi. Biarkan nenek yang memanggilnya, ujar Hae Sok yang langsung membuka pintu namun bangku tunggu di depan ruangan itu kosong. Ia memandang koridor tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Su Yin. Padahal tadi Su Yin berada di sana sehingga Hae Sok kembali ke dalam. Di mana Su Yin, Nek? Tanya Daehyun ketika neneknya kembali sendirian. Su Yin tidak ada di luar. Mungkin sedang ke toilet, sahut Hae Sok. Tanpa pikir panjang Daehyun langsung melepaskan jarum infus yang menempel di tangannya. Ia bahkan hendak melepaskan alat bantu pernapasan yang menempel di hidungnya. Ia tadi mengalami sesak sehingga dokter memberikan peralatan pernapasan. Daehyun, apa yang kau lakukan? Ujar Airi sembari membelalakan matanya. Ia tak percaya dengan apa yang dilakukan Daehyun. Aku akan pergi mencari Su Yin, ucap Daehyun. Ia sangat cemas jika istri kecilnya akan melakukan sesuatu yang buruk. Ceklek, baru saja hendak turun dari ranjang masuk nih. Park yang baru saja tiba di Busan. Ia dan Kim Soo Hyun langsung berangkat setelah Airi menghubungi jika terjadi sesuatu pada Daehyun. Sedangkan Park Ji Hoon tidak bisa ikut karena ada urusan. Siapa yang menghubungi ibu? Tanya Daehyun seraya menatap tajam ke arah Airi. Baginya ini sangat berlebihan karena harus menelepon keluarganya padahal kondisinya baik-baik saja. Aku hanya khawatir takut terjadi sesuatu padamu, sahut Airi. Sungguh kau terlalu berlebihan, umpat Daehyun. Bukan tidak suka jika orang tuanya datang namun Daehyun merasa jika hal itu sangat tidak perlu. Daehyun, kenapa kau memakan sesuatu yang membahayakan nyawamu? Ujar Ni Park. Raut wajahnya menyiratkan rasa cemas yang mendalam karena takut kejadian di masa lalu terulang kembali. Aku baik-baik saja, Bu, ujar Daehyun dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Padahal tadi lehernya tercekat dan dadanya kesulitan untuk bernapas. Namun jika ia terlihat menderita maka kemungkinan besar Su Yin akan disalahkan.
Dia tidak ingin membuat Suyin sedih. Airi bilang kau makan yang dimasak oleh Suyin. Apa gadis itu tidak tahu jika kau tidak bisa makan pedas? Ujar Ni Park. Tidak usah menyalahkannya, Bu, ujar Daehyun sembari menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Lalu, kau mau kemana? Kenapa melepas semua peralatan ini? Ujar Ni Park. Aku akan mencari Suyin, aku takut terjadi sesuatu kepadanya. Daehyun tetap bersikeras ingin mengetahui keberadaan Suyin. Sudah, sebaiknya kau tidur istirahat saja. Ibu akan menyuruh Kim Soo-hyun untuk mencarinya, ucap Ni Park. Tapi, Bu, ujar Daehyun. Benar kata ibu, dia mungkin hanya keluar sebentar untuk mencari angin, timpal Airi. Ia mulai menaruh curiga pada suaminya yang selalu berlebihan sikapnya terhadap Suyin. Daehyun terpaksa menuruti perkataan ibunya karena dokter yang memeriksanya tiba-tiba saja datang. Selanjutnya bab 131 mengakhiri hidup.